Hadis tadi menjelaskan tentang pewarisan sifat. Seseorang dapat mewarisi sifat dari orang tua, neneknya, kakeknya, atau dari generasi-generasi sebelumnya. Pewarisan sifat ini dikisahkan oleh Rasulullah, namun baru tahun 1865 ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Mendel. Bagaimana caranya sifat itu diwariskan dari orang tua atau induk kepada anaknya? Caranya adalah melalui gen, di mana gen ini terletak di dalam inti sel, yang tepatnya terletak di dalam kromosom. Kromosom dibagi menjadi dua, yaitu kromosom pada sel tubuh yang disebut sebagai autosom. Autosom ini memiliki 22 pasang, sehingga penulisannya adalah 22 AA. Pada sel kelamin terdapat kromosom kelamin yang disebut sebagai gonosom. Pada gonosom ini hanya ada satu pasang yang disimbolkan dengan penulisan jumlah kromosom di dalam tubuh manusia adalah untuk sel sperma sendiri memiliki jumlah kromosom 22AA plus X atau 22AA plus Y. Untuk sel telur 22AA plus X. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang pewarisan sifat, coba perhatikan istilah-istilah dalam pewarisan sifat dan pahami dengan baik. Persilangan monohibrid merupakan persilangan yang mengikutsertakan satu sifat beda. Misalnya, kucing jantan berwarna putih dikawinkan atau disilangkan dengan kucing betina berwarna hitam. Dalam persilangan tersebut terdapat satu sifat beda, yaitu warna. Contoh yang lain, misalnya padi berbatang tinggi disilangkan dengan padi berbatang pendek. Dalam persilangan ini hanya terdapat satu sifat beda, yaitu tinggi batang. Pada persilangan monohibrid dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Sekarang, perhatikan penjelasannya berikut ini. Langkah awal untuk mengerjakan soal ini adalah kita tentukan terlebih dahulu parental, yaitu induk dari tanaman yang disilangkan.
Tanaman ercis berbiji bulat disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput, di mana tanaman ercis berbiji bulat disimbolkan dengan B besar karena memiliki sifat dominan. Sedangkan untuk tanaman ercis berbiji keriput disimbolkan dengan B kecil karena bersifat resesif. Yang berikutnya, kita tentukan gamet, di mana gamet ini berdasarkan hukum Mendel 1, setiap gamet terdiri dari salah satu gen dari pasangan tersebut. Sehingga untuk gen dari kacang ercis berbiji bulat adalah B besar. Sedangkan untuk tanaman ercis berbiji keriput adalah B kecil. Setelah memperoleh gamet, maka kita bisa menentukan filial atau anak. Dari B besar dan B kecil, kita peroleh filial atau anaknya adalah B besar, B kecil. Karena B besar merupakan sifat dominan, sedangkan B kecil merupakan sifat resesif, maka B besar, B kecil menghasilkan tanaman bulat. Dari hasil persilangan tadi, kita peroleh bahwa genotipnya adalah B besar, B kecil, sedangkan fenotipnya adalah kacang ercis berbiji bulat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu harus menentukan parental, gamet, dan filial sebagai berikut. Demikianlah penjelasan tentang pewarisan sifat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.